Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu, Oma Opa yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk menaikkan ibadah doa keluarga kita. Sebelum kita mulai, marilah kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan menaikkan lagu dari Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua, bait yang pertama dan ketiga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu ada hari-hari yang baik, ada hari-hari yang kurang baik dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami mau mensyukuri semua, kami mau meminta pertolongan-Mu agar kami dapat menjalani semua hari-hari itu Tuhan. Tuhan, kami kembali berkumpul di sini berhimpun untuk menaikkan doa-doa kami, doa-doa syafaat kami, dan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir, dan kiranya apa yang kami dengar hari ini dapat kami renungkan dan kami terapkan juga dalam kehidupan kami Tuhan, di mana kami berada terhadap sesama kami, terhadap keluarga kami, dan lingkungan kami Tuhan. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang baik untuk kami semua Tuhan, asal kami dapat selalu dengar-dengaran dan memahami juga kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Opa Oma dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kembali kita pada hari ini boleh bersekutu dalam doa keluarga GKI Delima dengan saya yang membawakan rangkaian tema Damai Sejahtera Kristiani. Kita memasuki minggu ketiga dengan tema mengamalkan damai sejahtera Allah. Mengamalkan identik dengan berbagi. Jadi damai sejahtera yang kita miliki itu bukan hanya milik kita, bukan hanya untuk kita rasakan, kita alami sendiri, tetapi juga harus kita bagikan melalui hidup kita. Saudara, pada umumnya orang mencari kedamaian dengan hal-hal yang menyenangkan. Mungkin kalau lagi suntuk, mungkin kalau lagi bete, lagi banyak masalah, ada orang yang mencari kedamaian dengan main games, atau pergi jalan-jalan, atau bahkan mungkin ada dengan minum minuman keras supaya bisa melupakan damai, tapi pastinya itu akan justru membuat persoalan semakin
runyam. Nah, sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, kita diingatkan bahwa sumber damai sejahtera kita adalah karena kasih Allah dalam Kristus yang memberikan kita pendamaian. Itu 2 minggu ini yang sudah kita renungkan, dan pada hari ini sebagai dasar mengapa setelah kita memiliki sumber damai sejahtera sejati, kita juga harus membagikan damai sejahtera itu. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17 menjadi dasar untuk kita memberikan pemahaman tentang hal itu. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17 saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun perbuat jugalah demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat yang mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Baik saudara, dari ayat ini sangat jelas sekali bahwa sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah dimenangkan, dikuduskan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus, kita mempunyai panggilan untuk membagikan, mewartakan karya Allah Kristus itu melalui kehidupan kita yang sudah mengalami, merasakan damai sejahtera itu. Sehingga orang lain bisa melihat, mengalami dan merasakan juga damai sejahtera yang sudah kita alami dan kita rasakan. Namun pada persoalannya seringkali kita menjadi lupa karena kita juga terhimpit dengan berbagai persoalan dan kesulitan. Maka Paulus mengingatkan dalam bacaan ini kepada jemaat di Roma untuk senantiasa mengingat bahwa kita sebagai manusia baru harus senantiasa hidup dalam damai sejahtera Kristus. Artinya damai sejahtera itu harus senantiasa menjadi pola pikir, framing kita dalam bersikap, bertindak, bertutur kata, sehingga dalam relasi kita orang tetap bisa melihat, mengalami dan merasakan damai sejahtera itu. Tadi Paulus katakan di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, dan seterusnya. Baik saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin saya ajak untuk kita perhatikan dari surat Paulus kepada jemaat kepada jemaat di Kolose ini. Baik saudara, damai sejahtera Kristus terkadang memang tidak bisa membuat kita hidup tenang, dalam arti ada panggilan-panggilan yang harus kita kerjakan, dan ketika kita mewujudkan itu seringkali memunculkan gesekan, bahkan mungkin juga ada konflik, benturan-benturan yang membuat satu sama lain bisa terluka. Oleh sebab itu dibutuhkan hati yang sabar, hati yang sumeleh, hati yang mau mengampuni, hati yang mau memaafkan. Yang dikatakan di sana bahwa di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus mengingatkan bahwa panggilan kita sebagai orang yang sudah ditebus, dipilih, dan sudah mengalami merasakan damai sejahtera Allah itu, kita juga harus menghadirkan damai sejahtera di mana kita berada. Walaupun demi untuk tujuan yang baik, kita harus mengalah, harus bisa mengampuni, harus bisa memaafkan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Saya niatnya baik, ngasih tahu demi kebaikan, tetapi responnya enggak baik. Gimana enggak marah, gimana enggak jengkel, gimana enggak, lebih baik terserah lo lah. Hidup lo, derita lo begitu. Tapi Paulus mengingatkan bagi saudara bahwa kenapa kita harus mengamalkan damai sejahtera itu, karena sebagai ungkapan syukur kita
beberapa kali ditekankan oleh Paulus di dalam ayat ini. Tadi jelas sekali ya, di ayat 15b, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini tegas sekali, karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Jadi jelas itu sebagai panggilan kita menghadirkan damai. Dan bersyukurlah. Itu di ayat yang 15b. Dan di ayat yang terakhir, di 16 juga dikatakan dengan menyanyikan mazmur, pujian dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan yang ayat terakhir 17, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia. Jadi dengan jelas sekali Bapak Ibu, kita diharapkan untuk membagikan damai sejahtera itu bukan karena semata-mata supaya kita benar damai dengan satu sama lain. Tetapi bagaimana damai itu bisa dihadirkan melalui hidup dan diri kita. Karena itulah ungkapan syukur yang kita wujudkan karena Tuhan sudah mendamaikan kita di dalam Kristus. Praktisnya gimana Bapak Ibu Saudara? Jadi praktisnya bagaimana orang yang sudah benar-benar mengalami damai sejahtera dari Kristus. Dia bukan hanya emosian, walaupun sudah benar dan sebagainya, tetapi bagaimana dengan rendah hati dan dengan kesabaran ketika memang harus memberikan teguran, ketika harus memberikan hal-hal kebaikan, memang harus bijak. Seringkali kita sadar ya, niatnya baik tetapi kalau cara menyampaikannya tidak baik justru terjadi penolakan. Padahal tujuannya baik tetapi cara menyampaikannya tidak baik. Yang ada justru akan ada penolakan, bahkan jika terjadi perseteruan. Oleh sebab itu meskipun niat kita baik, maka kita butuhkan cara-cara baik bagaimana kita melakukan yang baik itu sebagai ungkapan syukur. Jadi ketika ada penolakan kita tidak menjadi kecewa, ketika tidak diterima kita juga tidak menjadi patah arang ataupun sakit hati, tetapi kita sudah melakukannya dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam realita kehidupan sehari-hari ada banyak hal yang bisa membuat kita mengalami perseteruan, perselisihan, ataupun gesekan-gesekan. Tetapi ingatlah ya pada hari ini bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan Kristus, kita dipanggil dan diperintahkan untuk bisa menghadirkan damai sejahtera di mana kita berada. Caranya bagaimana? Ingatlah lebih dahulu bahwa sumber damai sejahtera itu sudah ada dalam hati kita. Ketika Kristus sudah memperdamaikan kita, kita memiliki pemulihan dan kita memiliki jaminan keselamatan kehidupan kekal. Hidup kita ini adalah ungkapan syukur. Maka segala yang kita lakukan tadi dikatakan oleh Paulus hanya untuk Tuhan. Perkataan, perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Tegas sekali. Segala kebaikan, segala pelayanan, segala karya yang kita lakukan itu kita lakukan demi Tuhan Yesus yang sudah memperdamaikan kita, maka kita pun juga akan menjadi orang-orang yang benar-benar bisa menghadirkan damai. Orang yang menghayati damai sejahtera Kristus tidak akan mudah tersinggung, tidak akan mudah patah arang, tidak akan mudah terprovokasi, tidak akan mudah menjadi iri ketika melihat keberhasilan orang lain. Tidak akan menjadi dengki ketika melihat orang lain memiliki kebaikan, memiliki sebuah berkat yang mereka memang berhak menerimanya dan seterusnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mengajak kita untuk benar-benar menyadari segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu dan menjadi dasar bagi kita untuk selalu sadar bahwa kita harus menghadirkan damai di mana kita berada. Dimulai dari keluarga, dimulai dari di mana kita bekerja, di mana kita bisa bersama-sama melayani. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang menghadirkan damai sejahtera. Tuhan kiranya terus menolong kita. Kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kembali kami diingatkan akan kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam Kristus yang sudah memperdamaikan kami, sehingga kami memiliki sumber damai sejahtera sejati dalam hati kami. Dan biarlah kami bisa berdamai dengan segala masa lalu, dengan segala kepahitan, dengan segala kekecewaan, dan siap untuk berbagi damai sejahtera itu meskipun kadang kami harus kecewa ataupun terluka, terutama dengan orang-orang yang terdekat dengan kami. Tapi biarlah ketika kami mengingat segala kemurahan anugerah Tuhan itu, kami terus akan mengasihi mereka, bahkan menghadirkan damai sejahtera Kristus itu melalui hidup dan diri kami. Tuhan tolonglah kami senantiasa. Amin.
Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menaikkan doa-doa kami, doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami ingin mendoakan saudara-saudara kami, umat-Mu yang merindukan memiliki pasangan hidup. Engkau saja Tuhan yang mengetahui kerinduan hati mereka maupun kerinduan hati orang tuanya. Jikalau itu seturut dengan rencana-Mu Tuhan, kiranya Engkau menolong dan menuntun mereka, mempertemukan mereka dengan pasangan hidupnya di pada waktu yang terbaik. Tuhan juga yang menumbuhkan cinta kasih dalam hati mereka dan juga keberanian untuk berkomitmen, untuk membentuk keluarga yang mengasihi Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh bersama di jalan yang memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merindukan untuk memiliki momongan atau anak. Tuhan, kami tahu Engkaulah yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa. Umat-Mu merindukan memiliki momongan. Jikalau Engkau berkenan Tuhan, tiliklah mereka, kerinduan hati mereka, agar seturut dengan rencana-Mu. Berkatilah juga Tuhan upaya-upaya mereka, dan kabulkanlah apabila itu seturut dengan kehendak-Mu. Agar saudara-saudara kami ini bisa diberikan keturunan yang dapat melengkapi kebahagiaan keluarga dan juga menjadi generasi penerus umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang memiliki rencana pernikahan namun masih tertunda akibat situasi yang belum memungkinkan, atau mereka yang masih harus melakukan banyak penyesuaian terhadap rencana-rencana mereka. Tuhan saja yang memberkati mereka agar setiap pasangan ini dapat mempunyai waktu yang lebih banyak dan lebih baik untuk mempersiapkan diri untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Berikan kesabaran bagi mereka dan juga hati yang tetap bersuka cita dalam menantikan hari pernikahan mereka. Kami juga berdoa untuk yayasan yang ada di bawah Sinode GKI. Kami berdoa untuk yayasan sekolah BPK Penabur di berbagai lokasi mereka, Ukrida, agar melalui yayasan pendidikan ini, umat-Mu bisa memberikan sumbangsih bagi gereja, bagi negara, dalam membantu menyiapkan manusia yang handal dan memiliki ilmu dan juga takut akan Tuhan. Tuhan, Kau yang memberikan hikmat kepada para pemimpin yayasan, kepala sekolah, dan para guru-guru dalam memikirkan dan menyiapkan serta menyajikan pembelajaran yang baik bagi murid-murid, dan juga agar murid-murid dan mahasiswanya dapat diberikan sukacita dan selalu memiliki kerinduan untuk belajar, dan agar hubungan dan interaksi antara guru dan murid tetap bisa berlangsung dengan baik meskipun saat ini masih harus dilakukan secara online. Kami berdoa juga untuk rencana Rumah Sakit Ukrida yang akan segera beroperasi. Kiranya Tuhan yang menolong mereka dalam proses pemenuhan tenaga yang diperlukan dan juga segala proses-proses untuk memiliki izin operasional, dan agar mereka dapat segera menangani apabila ada hambatan. Agar rumah sakit ini dapat segera dibuka dan dapat segera melayani masyarakat di sekitarnya. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan juga melakukan, agar menolong kami untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Umat Tuhan diberi kesempatan untuk menaikkan doa-doa pribadi.
Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami selalu bersuka cita dan bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau selalu memimpin kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Agar apa yang kami lakukan dapat menunjukkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menaikkan doa-doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah menaikkan doa-doa kita, doa-doa syafaat kita, dan kita sudah juga mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pendeta Adi. Kita mau lebih lagi menghayati dan menyukuri kasih Tuhan dalam kehidupan kita dengan mengamalkan damai sejahteranya dan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini. Sebagai penutup, kita akan menaikkan satu pujian dari PKJ nomor 267, Damai di Dunia. Yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah memiliki penebusan dalam Kristus, memiliki sumber damai sejahtera sejati, marilah kita hidup dalam damai dan menjaga kedamaian dengan cara mengupayakan hidup benar agar kita juga bisa menciptakan kondisi damai sejahtera di dunia ini. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah engkau dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai engkau. Bapa, terima kasih.